Dunia tanpa seni rupa serasa hampa. Jumpa lagi dengan saya, Jaya Adi, pelukis selebritis. Untuk kali ini saya akan membicarakan tentang sekilas biografi dari Raden Saleh Sharif Bustaman, yaitu pelukis seni rupa baru Indonesia, sebagai pionir seni rupa baru Indonesia. Raden Saleh lahir di Terboyo, Semarang tahun 1807 dan wafat 1880. Raden Saleh ini adalah seorang pelukis etnik Arab Jawa, yaitu ayahnya berdarah Arab dan ibunya bangsawan Jawa. Raden Saleh berhidung mancung, berkulit hitam manis. Raden Saleh ini sejak kecil, umur 10 tahun, oleh pamannya yang bupati di Terboyo, Semarang, menitipkan Raden Saleh kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia untuk sekolah dasar atau folk school. Raden Saleh yang pandai bergaul, ini keramahannya dan sebagainya ini banyak diterima oleh kalangan elit, orang-orang temannya orang Belanda itu. Dan juga Raden Saleh sejak itu menonjol dalam bidang seni lukisnya. Maka akhirnya Raden Saleh ini oleh pemerintah Hindia Belanda di situ, keramahannya bergaul dengan para elit Belanda di saat itu menyebabkan Raden Saleh diterima di kalangan orang-orang elit Belanda. Profesor kenalannya Reinward, yang kebetulan pendiri Kebun Raya Bogor dan sekaligus sebagai direktur pertanian, kesenian dan ilmu pengetahuan, sangat tertarik dengan bakat Raden Saleh ini dan menganggap pantas Raden Saleh mendapat ikatan dinas di departemennya. Kebetulan di departemennya itu ada pelukis yang berdarah Belgia, didatangkan dari Belanda untuk melukis pemandangan di Pulau Jawa sebagai hiasan di kantornya Profesor Reinward ini. A.A. Jipayani sangat tertarik dengan bakat Raden Saleh ini, maka diajak keliling Pulau Jawa untuk menggambar pemandangan. Dan Raden Saleh ditugaskan untuk menggambar wajah-wajah etnik orang-orang Jawa di mana didatanginya itu. Karena ketertarikan si A.A. Jipayani pada bakat Raden Saleh, maka Payan ini mengusulkan kepada Reinward untuk kelanjutan Raden Saleh ini bisa belajar di negeri Belanda. Akhirnya Reinward juga setuju karena melihat bakat yang ada pada Raden Saleh. Akhirnya mereka mengusulkannya kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen pada waktu itu yang berkuasa di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan Capellen pun akhirnya setuju karena melihat bakat yang besar pada Raden Saleh. Akhirnya Raden Saleh diberangkatkan ke negeri Belanda sekitar tahun 1829. Di saat itu terjadi perang Diponegoro yang sudah mau patah karena pengkhianatan Jenderal de Kock. Maka Raden Saleh berangkat ke Belanda, tapi misinya sebetulnya
di surat itu tertulis Raden Saleh untuk mengajari Direktur Keuangan Delinga namanya, untuk mengajari adat istiadat Jawa dan berbahasa Jawa, juga bahasa Melayu. Karena Raden Saleh ini kebetulan mempunyai bakat berbahasa Jawa yang halus, maka Raden Saleh tepat untuk dibawa ke Belanda sebagai mengajari adat istiadat dan bahasa Jawa dan bahasa Melayu. 2 tahun pertama di Eropa, Raden Saleh gunakan untuk mempelajari bahasa Belanda dan juga belajar cetak batu. Terus 5 tahun awal Raden Saleh digunakan untuk belajar melukis wajah pada Andreas Krusman dan belajar melukis pemandangan pada Selphot, yang memang pada waktu itu lukisan-lukisan begitu pas selera dengan orang-orang zaman itu. Terus semasa belajar di Eropa ini banyak kisah-kisah sebagai bumbu-bumbu cerita untuk Raden Saleh. Misalnya temannya Raden Saleh itu pernah memperlihatkan lukisan bunganya yang sangat indah. Lalu bilang pada Raden Saleh, "Hei Raden, apakah kamu bisa melukis bunga seindah ini? Saking indahnya banyak kumbang-kumbang hinggap di lukisan ini. Apakah kamu yang dari Hindia Belanda bisa seperti ini?" Akhirnya Raden Saleh seakan-akan merasa tersinggung, sehingga kemudian Raden Saleh ini tidak menampakkan batang hidungnya selama beberapa hari. Yang kebetulan pada waktu itu memang Raden Saleh baru diketahui oleh teman-temannya putus hubungan cintanya dengan gadis darah biru di Eropa itu. Akhirnya teman-teman itu heran, kok Raden Saleh nggak pernah kelihatan. Coba kita lihat di kontraannya, kita lihat bunuh diri mungkin ya. Akhirnya mereka beramai-ramai ke kontrakannya Raden Saleh, karena kebetulan pada waktu itu mau ada pameran yang hari hanya itu sudah ditentukan. Raden Saleh belum ngirim lukisannya, yang lain sudah ngirim lukisannya. Akhirnya mereka sampai di tempat Raden Saleh, mereka mengetuk pintunya tapi kelihatannya digembok. Lalu mereka mengintip dari lubang kuncinya. Alangkah terkejutnya karena terlihat Raden Saleh bunuh diri dengan darah berhamburan mengalir ke lantai-lantai itu. Mereka panik. Akhirnya mereka mengundang polisi untuk menggebrak pintu rumahnya Raden Saleh itu. Akhirnya pintu didobrak. Mereka terkejut semua, ternyata itu lukisannya Raden Saleh. Karena Raden Saleh keluar dari sampingnya, belajar keluar. Sekarang kalian yang saya tipu, kalian bisa menipu saya, menipu binatang, bisa menipu kumbang, tapi sekarang kamu yang saya tipu dengan lukisan saya. Akhirnya mereka mengakui kehebatan Raden Saleh, yang lukisan itu akhirnya diikutkan di pameran itu. Terus setelah selesai belajar lukis di Belanda itu, Raden Saleh ingin memperpanjang masa studinya. Tapi ternyata biaya untuk studi lukis di Belanda itu sudah habis. Tapi Raden Saleh ingin memperdalam bidang-bidang yang lain di situ. Raden Saleh ini lukisannya beraliran romantisme. Di sini Raden Saleh banyak melukis antara keagungan
tapi juga kekejaman. Raden Saleh sering menyindir tentang tingkah laku manusia yang sering mengusik makhluk lain, misalnya perburuan rusa, perburuan singa dan sebagainya. Nah, lukisan Raden Saleh yang fenomenal adalah lukisan penangkapan Diponegoro. Di sini Raden Saleh kelihatannya berimajinasi, tetapi memakai saksi hidup yang pernah mengalami perang Diponegoro itu perang Jawa. Antara lain yang pernah ikut perang itu ditanyai sekitar 10 orang atau berapa tentang peristiwa penangkapan itu. Akhirnya jadilah lukisan penangkapan Diponegoro. Di sini Raden Saleh menggambarkan bagaimana Diponegoro itu dipanggil oleh Jenderal Dekok untuk perundingan, mungkin ada gencatan senjata atau apa, tapi ternyata keamanan dari Pangeran Diponegoro ini tidak dijaga, sehingga begitu datang akhirnya ditangkap. Nah, di sini Raden Saleh menunjukkan jiwa nasionalisme, maka Raden Saleh dalam lukisan itu hadir ikut pasukannya Diponegoro dengan berdiri dengan takjimnya, ngaku rancang tangannya begini. Ini akhirnya lukisan itu dihadiahkan Raden Saleh kepada Raja Willem III. Tapi pas ada perundingan dengan Indonesia tentang penyerahan benda-benda berharga itu, akhirnya lukisan itu dikembalikan ke Indonesia. Tapi sebetulnya lukisan itu bukan termasuk di dalamnya, karena lukisan itu diserahkan langsung Raden Saleh kepada Willem III. Tapi Raja Willem ini akhirnya menghadiahkan ke Indonesia, yang akhirnya disimpan di Istana Negara. Terus lukisan Raden Saleh yang lain antara lain melukis tokoh-tokoh, misalnya Van den Bosch, ada Raffles, terus ada lukisan yang terkenal antara lain Hutan Terbakar, terus perkelahian antara hidup dan mati, yaitu menggambarkan perkalian antara banteng dengan singa, yang itu merupakan sindiran Raden Saleh pada penduduk pribumi dengan penduduk penjajah, atau yang pada waktu itu Indonesia dikenal sebagai Hindia Belanda. Akhirnya Raden Saleh ini sadar bahwa selama ini Raden Saleh seakan-akan dininabubukan di negeri Belanda, padahal di tanah air sedang gencar-gencarnya perlawanan Pangeran Diponegoro dengan penjajahan. Lalu setelah pulang ke tanah air dan mendirikan rumah yang sangat indah, yang sekarang dikenal sebagai Rumah Sakit Cikini, dulu itu namanya Istana Raden Saleh, karena bangunan itu diilhami oleh suatu istana di Jerman. Jadi Raden Saleh membuat bangunan sangat indah yang sekarang diserahkan sebagai dipakai untuk Rumah Sakit Cikini, dan halamannya dipakai untuk galeri Taman Ismail Marzuki. Raden Saleh di sini hidupnya yang ala Eropa itu merasa kesepian kadang-kadang di Indonesia ini, karena menurut Raden Saleh mereka cuma menjarakan garam dan gula terus. Maka pengetahuan yang tinggi itu sekarang tidak bisa dialog yang sepadan dengan Raden Saleh. Kalau sore Raden Saleh itu menarik perhatian masyarakat sekitarnya, karena Raden Saleh itu suka tampil dengan dandanan yang glamor, juga naik kereta kencana itu keliling desa. Di Eropa pun Raden Saleh ini sangat
menarik perhatian orang-orang Eropa karena Raden Saleh ini selalu menampakkan bangsawan Jawanya. Maka di acara-acara yang seremonial tertentu Raden Saleh ini sangat menarik perhatian karena Raden Saleh selalu pakai pakaian yang lengkap bangsawan Jawa, dipadu dengan pakaian ciptaannya Raden Saleh sendiri dengan destar, nyamping, umbul-umbul, dan dipadu dengan gemerlapan emas permata, dipadu dengan wajahnya yang tampan sehingga kedatangannya sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Eropa. Bahkan banyak terlibat kisah percintaan dengan para gadis-gadis ningrat Eropa. Terus akhirnya ada seorang penulis novel itu sangat tertarik dengan penampilan Raden Saleh ini. Seakan-akan Raden Saleh itu digambarkan sebagai pangeran dari timur. Maka terciptalah suatu novel yang tokohnya itu adalah sebetulnya terilhami oleh Raden Saleh. Dalam novel itu namanya Pangeran Jalmo. Hingga Raden Saleh bisa melangkahkan kakinya di antara orang-orang besar di Eropa. Belum pernah ada orang Indonesia yang seperti Raden Saleh ini. Penghargaannya kepada penghargaan orang penjajahan kepada bangsa pribumi yang sehebat Raden Saleh ini. Seakan-akan dianggap sebagai pangeran. Saya kira sampai di sini dulu biografi dari Raden Saleh. Besok dilanjutkan lagi. Jangan lupa subscribe channel saya, like dan komen. Nanti komennya akan saya balas. Terima kasih.